Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok magang 1 yang beranggotakan Yuliasdin Areza Tunisa, Zahratul Asfaria, Sri Ayu Wulandari, Amiruddin Hasan, Venina Dwita Kusuma, Nur Hasanah, Muhammad Noval Mustaqim, Nandi Tiana Suruminallah, Dimas Ahmad Amiruddin, Wardah Afifah Amalia, Umdatus Novianti, dan Tika Laila Tunisa. Kami akan mempresentasikan hasil dari observasi kami di MTSN 2 Kota Kediri. Pembahasan yang akan kita presentasikan kali ini mengenai 1. Pengamatan kultur dan manajemen sekolah. Yang kedua, pengamatan kompetensi utama pendidik atau guru. Yang ketiga, pengamatan pemahaman peserta didik. Dan yang keempat, pengamatan proses pembelajaran. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit tentang profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri. MTSN 2 Kota Kediri adalah lembaga pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama atau SMP. MTSN 2 Kota Kediri dulu bernama MTSN Kediri 2 yang berdiri sejak tanggal 16 Maret 1978. Bangunan seluas 25.000 meter persegi ini dulunya merupakan bagian dari PGAN 6 yang telah berdiri sejak tahun 1962. Pada tahun 1978 berubah menjadi PGAN Kediri dengan masa belajar 3 tahun. Alamat MTSN 2 Kota Kediri berada di Jalan Sunan Ampel nomor 12 Ngeronggo, Kota Kediri, dengan nomor telepon 0354 68 7895. NSM atau nomor statistik madrasah atau disebut juga dengan nomor identitas 1211 357 10003. MPSN atau nomor pokok sekolah nasional 2058 3785. MTSN 2 Kota Kediri ini sudah berakreditasi A. Dan pada tahun ini dikepala sekolahi oleh Dr. Andes Hadi Suseno, Magister Pendidikan. Visi MTSN 2 Kota Kediri ini adalah unggul dalam prestasi dan istiqomah serta peduli lingkungan. Istiqomah yang dimaksud ini adalah Islam, terampil, inovatif, kompetitif, dan berakhlakul karimah. Sedangkan misi dari MTSN 2 Kota Kediri ini ada 7. Yang pertama, menciptakan madrasah yang berbasis nilai-nilai agama, empati, dan intelektual sehingga menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang bernuansa kebangsaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, mendorong penguasaan keterampilan dan pengembangan teknologi sehingga memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang keempat, menerapkan manajemen partisipatif dan terbuka dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan komite madrasah. Yang keempat, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Yang keenam, menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, dan indah. Yang ketujuh, mendorong dan membantu warga madrasah untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama warga sekolah.
Perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Di masa pandemi saat ini, kita mengamati secara online kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik ketika di dalam dan di luar kelas online melalui grup WhatsApp, e-learning madrasah, Google Meet, dan lain-lain. Hasil dari pengamatan ini, peserta didik tetap antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mereka memahami pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru secara baik. Jika mereka belum paham, mereka langsung bertanya kepada guru yang bersangkutan agar bisa langsung dijelaskan. Mereka berkomunikasi dengan baik dan santun terhadap guru maupun teman sekelasnya. Terkadang ada beberapa siswa yang jahil yang tidak sengaja mengirim stiker ke grup WhatsApp kelas ketika pembelajaran. Guru langsung menegurnya agar tidak mengulanginya lagi, karena tidak boleh mengirim stiker atau apapun yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Semua peserta didik sangat menghormati guru yang ada di kelas tersebut. Kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sedang membudaya di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Kediri. Pada saat hari biasa atau offline, yang pertama, berjabat tangan dengan bapak atau ibu guru di pintu gerbang sebelum memasuki kelas masing-masing. Yang kedua, sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Yang ketiga, sebelum pembelajaran dimulai, siswa berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membaca juz amma. Yang keempat, setiap Jumat pagi, siswa dan siswi membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah. Selama masa pandemi atau online, yang pertama, siswa dan siswi diharapkan bersih diri terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, memakai seragam yang rapi apabila akan menggunakan platform seperti Google Meet dan Zoom. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, sholat duha dan membaca juz amma. Dan yang terakhir, sholat duhur yang dilakukan secara mandiri di rumah. Upaya-upaya pembinaan guru dan siswa di MTSN 2 Kota Kediri. MTSN 2 Kota Kediri memiliki banyak upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Selain memiliki banyak program, secara rutin guru dan staf sering mengadakan pertemuan guna mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Wujud dari upaya pembinaan pada masa pandemi ini adalah: pertama, guru tetap mengingatkan agar semua murid selalu bersih diri, bersih lingkungan, sholat duha, dan selalu membaca juz amma di rumah ketika sebelum memulai pelajaran. Kemudian yang kedua, untuk pertemuan rutin staf dan guru ada dua macam. Yang pertama yaitu adalah pertemuan kepala madrasah dengan wakil kepala madrasah yang diadakan seminggu sekali. Kemudian yang kedua, pertemuan seluruh staf dan guru diadakan sebulan sekali. Dengan adanya pertemuan ini, saya mengetahui bahwa di MTSN 2 Kota Kediri berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik di sini adalah kemampuan atau keterampilan guru untuk mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Jadi, kompetensi pedagogik adalah bagaimana cara guru mengelola suatu kegiatan belajar mengajar, bagaimana guru dapat menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didik agar peserta didik dapat menerima materi dengan baik dan jelas. Bagaimana bentuk perhatian guru terhadap peserta didik dalam keadaan pandemi sekarang. Karena semua kegiatan dilakukan dengan daring, maka guru juga memberikan perhatian melalui media daring. Tenaga pendidik di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Kediri memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap muridnya dengan cara banyak hal. Salah satunya melalui
dengan terbuatnya grup WhatsApp. Dari situlah guru akan melangsungkan ataupun melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar melalui media WhatsApp tersebut. Dan ketika murid izin karena sakit ataupun ada hal lainnya, murid dapat mengatakan dalam media WhatsApp tersebut. Ataupun ketika murid tidak memahami apa materi yang telah dijelaskan tadi atau dijelaskan sebelumnya, murid dapat menanyakan materi tersebut di dalam media WhatsApp tersebut. Akan tetapi, dengan adanya media WhatsApp tersebut, tidak hanya membuat kedekatan antara murid dan guru, akan tetapi antar teman sebayanya yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut. Jadi, grup WhatsApp tersebut sangat membantu komunikasi antar guru, ataupun antar peserta didik. Dalam penguasaan materi, tentunya dalam penguasaan materi, guru diharuskan sudah menguasai materi sebelum disampaikan terhadap peserta didik. Dan saya sangat yakin di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Kediri telah melakukan hal tersebut, karena di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Kediri telah mempersiapkan materi terlebih dahulu sebelum tenaga pendidik menyampaikan kepada peserta didik. Tenaga pendidik juga membuat video ataupun sebuah dokumen untuk disampaikan terhadap peserta didik agar peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan pada hari itu. Nah, setelah materi disampaikan oleh tenaga pendidik, guru atau tenaga pendidik memberikan kuis atau pertanyaan atau tanya jawab terhadap murid untuk mengasah kemampuan sampai mana murid itu memahami materi yang telah disampaikan pada hari itu. Dan murid yang aktif dalam tanya jawab pada hari itu, maka guru akan memberikan penghargaan, entah itu berupa nilai ataupun ucapan selamat karena telah menjawab pertanyaan dengan benar ataupun lainnya. Akan tetapi guru juga tidak boleh membeda-bedakan dengan murid yang mungkin belum bisa menjawab atau mungkin bukannya belum bisa menjawab ya, mungkin kedahuluan temannya untuk menjawab. Dan jadi guru tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang sudah menjawab, murid yang sudah menjawab ataupun murid yang tidak menjawab. Nah, guru tetap memberikan semangat terhadap murid-murid setelah kegiatan tersebut tanpa membeda-bedakan murid satu dengan murid yang lainnya. Kompetensi kepribadian seorang guru. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi personal yang mencerminkan sikap dewasa, arif, dan berwibawa, serta bisa menjadi teladan bagi para peserta didik. Kepribadian guru MTSN 2 Kota Kediri sangatlah baik, bisa kita lihat dari cara berpakaiannya. Cara berpakaiannya para guru di sini sangatlah rapi dan sopan, sehingga para peserta didik bisa merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, setiap sebelum memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran, para guru di MTSN 2 Kota Kediri ini selalu mengajak para peserta didiknya untuk membaca doa bersama-sama. Di sini bisa kita lihat para guru tidak meninggalkan aspek keagamaan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah komunikasi antara guru dan peserta didik di MTSN 2 Kota Kediri ini sangatlah baik. Para guru menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh peserta didiknya. Yang ketiga adalah para guru mempunyai wawasan yang luas serta pengalaman yang banyak. Maka dari itu, para peserta didik bisa mengetahui banyak hal dari sini. Yang selanjutnya, guru selalu tepat waktu dalam mengajar. Di sini bisa kita lihat bahwa guru di MTSN 2 Kota Kediri sangatlah memiliki rasa disiplin yang tinggi. Walaupun pada masa pandemi ini,
Kegiatan belajar mengajar di MTSN 2 Kota Kediri ini sangatlah berjalan dengan lancar. Para peserta didik juga sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial di sini berarti kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial secara efektif dengan warga MTSN 2 Kota Kediri. Guru di MTSN 2 Kota Kediri memiliki sifat yang baik, ramah tamah, dan juga mudah berbaur keakraban dengan siapapun. Seperti halnya ada tamu atau ada orang tua siswa yang datang ke sekolah. Jadi respon mereka itu sangat baik dan positif terhadap tamu tersebut. Guru yang ada selalu mempersilahkan tamu untuk duduk dan bincang-bincang mengenai keperluannya di tempat yang baik dan layak untuk ditempati. Kemudian kami dari Magang 1 yang Kediri, seperti halnya tamu juga menilai bahwa penyambutan pihak sekolah terhadap magang 1, 2, 3 tersebut berlangsung secara sangat baik dan penuh rasa khidmat. Jadi dari sini kita mampu membuktikan interaksi sosial guru di sini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya, baik interaksi dengan orang yang ada di sekolah maupun ada yang dari luar sekolah. Begitu pula interaksi antara guru dengan murid. Saat di dalam dan luar sekolah juga mereka saling respon dan juga saling percaya. Menurut saya, guru di MTSN 2 Kota Kediri ini sangat profesionalitas, sangat baik, tidak membeda-bedakan antara di luar dan dalam sekolah, tetap mencerminkan akhlak baik untuk semua orang. Kompetisi profesional tentang pembelajaran guru terhadap siswanya. Baik, yaitu penyampaian materi dalam kelas yaitu sangatlah menarik. Materi yang disampaikan relevan dengan cara penyampaiannya. Ketika ada yang belum memahami materi, guru mengulangi dengan bahasa yang berbeda dan lebih dimengerti oleh siswanya. Dan jika belum paham juga, bisa dengan memahami lewat video pembelajaran yang telah dikirim. Kemudian dalam penyampaian materi, guru juga menggali pemahaman siswa dengan bertanya kepada siswanya. Tidak lupa, guru memberikan tugas sesuai materi yang telah diberikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yakni mengenai pengamatan pemahaman peserta didik. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Di MTSN 2 Kota Kediri, para siswa memiliki karakter yang sangat baik. Mereka bersikap kritis dan selalu berpikir mendalam atas pelajaran yang mereka terima. Hal ini dapat kita buktikan ketika pembelajaran sedang berlangsung dalam kelas. Maka ketika guru menjelaskan, mereka akan menyimak dengan baik tentang apa yang disampaikan guru. Selanjutnya ketika guru memberikan kesempatan mereka untuk bertanya, maka mereka juga aktif bertanya. Mereka menanyakan apa yang belum mereka paham dari penjelasan guru itu. Begitupun sebaliknya, ketika guru memberikan pertanyaan, mereka juga akan menjawab semampu mereka. Hal ini tidak hanya kita temukan ketika di kelas, tapi juga dapat ditemukan ketika pembelajaran dilakukan secara online. Karena adanya pandemi COVID-19, mereka dipaksa untuk mengikuti kelas online. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan hal-hal yang terjadi atau yang biasa dilakukan di kelas itu tetap dilakukan meskipun harus secara online. Selanjutnya mengenai pembangunan karakter siswa. Sekolah juga menyediakan organisasi dan ekstrakurikuler, di mana para siswa bebas memilih apa yang ingin mereka ikuti, baik itu dari organisasi seperti pramuka, OSIS, PMR dan sebagainya, ataupun dari
bidang ekstrakurikuler, baik itu meliputi bidang seni, bidang olahraga, dan sebagainya. Adapun pengendalian emosi mereka, karena mereka masih remaja yang mungkin masih sangat memerlukan bimbingan, maka sekolah juga menyediakan bimbingan konseling, di mana saat siswa mungkin memiliki keluh kesah, memiliki permasalahan tentang dirinya, maka mereka sangat diperkenankan, sangat diperbolehkan untuk mendatangi ke ruang BK untuk konsultasi dengan para guru BK di sana. Selanjutnya tentang yang ini menurut kami sangat baik, yaitu tentang adanya kegiatan sholat duha berjamaah. Di MTSN 2 Kota Kediri, sholat duha berjamaah ini dilakukan setiap hari secara bergiliran setiap paginya. Adapun ketika pembelajaran dilakukan secara online seperti saat ini, mereka juga tetap melaksanakan sholat duha di rumah. Lalu mereka akan melaporkan kepada gurunya bahwa saya sudah sholat duha. Tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Jika dilihat dari pengamatan-pengamatan sebelumnya, pada saat offline class, siswa di MTSN 2 Kota Kediri sangat aktif dan lebih mudah fokus terhadap kegiatan pembelajaran di kelas dengan bapak atau ibu guru yang menggunakan berbagai macam model dan metode pembelajaran seperti bermain game, role play, presentasi, mengerjakan tugas kelompok bersama di dalam kelas, diskusi bersama, dan lain-lain. Secara tidak langsung, hal tersebut mampu menggerakkan siswa untuk ikut berpartisipasi dan melatih keaktifan siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Namun terkadang tidak sedikit juga terdapat siswanya yang hanya diam saja atau berbicara dengan temannya yang konteks pembahasannya itu di luar pelajaran. Hal ini masih bisa diatasi oleh bapak atau ibu guru. Di masa pandemi saat ini, kegiatan pembelajaran menggunakan sistem daring atau online class. Dan dapat diamati bahwa tingkat partisipasi pada siswa dan siswi di MTSN 2 Kota Kediri sangatlah bervariasi. Di beberapa kelas, keaktifan siswa cenderung menurun pasif. Hanya beberapa siswa saja dari penghuni grup tersebut yang aktif dalam setiap pembelajaran. Hal ini mungkin dikarenakan minat siswa pada setiap pelajaran itu berbeda-beda, atau ada yang kurang cocok dengan metode atau cara penyampaian bapak ibu guru, dan lain-lain. Hal ini dapat diatasi dengan cara mengkoordinasikan dan mengkondisikan para siswa sebelum memulai pelajaran, walaupun hanya sebatas chat atau pesan grup, dan lain-lain. Atau bapak ibu guru dapat mengubah metode atau cara penyampaian pembelajaran itu agar siswa itu lebih tertarik dengan materi yang disampaikan tersebut, dan lain-lain. Namun banyak juga kelas-kelas yang siswa dan siswinya itu sangat antusias bertanya, tanya jawab dengan guru atau temannya, walaupun kelas diadakan online seperti saat ini. Selanjutnya tentang pengaturan kelas. Dalam pengaturan kelas sudah dapat dipastikan akan melibatkan guru dan siswa di dalam kelas tersebut. Dengan adanya pengaturan kelas ini, diharapkan kelas lebih terkoordinasikan dan terkondisikan dengan baik. Pada setiap kelas terdapat wali kelas yang bertugas untuk menanggung jawab para siswa dan siswi di kelas tersebut. Secara keseluruhan, di MTSN 2 Kota Kediri memiliki 39 kelas. Di antaranya kelas 7 berjumlah 14 kelas, kelas 8 berjumlah 13 kelas, dan kelas 9 berjumlah 12 kelas. Di MTSN 2 Kota Kediri ini,
pada setiap kelasnya terdapat fasilitas yang tertata rapi dan lengkap, seperti kipas angin, meja dan kursi guru, meja dan kursi murid, papan tulis, daftar piket, struktur organisasi kelas, hiasan kelas, proyektor, galon air untuk minum, loker setiap kelas, rak sepatu, dan lain-lain. Namun, ketika sistem pembelajaran online seperti saat ini, para siswa dan siswi sudah dapat dipastikan tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut baik di kelas maupun di sekolah. Jadi untuk saat ini pengaturan kelas itu dilakukan di dalam grup kelas yang telah dibuat menggunakan aplikasi WhatsApp atau yang lainnya. Nah, di grup ini wali kelas itu mengkoordinasikan siswa dan siswinya dan memantau apa saja yang dilakukan siswa dan siswinya ini ketika pembelajaran online agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau untuk tanya jawab siswa dan siswi kepada wali kelas atau yang lainnya. C4 yaitu problem dan solusi penyimpangan perilaku peserta didik dari hasil observasi kami dalam pembelajarannya. Daring ini sedikit masalah untuk kegiatan pembelajarannya. Namun, ketika proses pembelajaran, salah satu siswa mengirim stiker dengan tujuan sebagai hiburan. Tetapi hal itu ditegur oleh guru pengajar dengan baik jika hal seperti itu mengganggu proses pembelajaran. Untuk penjelasannya C5 yaitu pengembangan potensi peserta didik. Kemampuan dari masing-masing individu bervariasi. Para siswa MTSN 2 Kediri menyalurkan kemampuannya melalui ekstrakurikuler. Sekolah juga menyediakan BIMPRES atau bimbingan prestasi kepada para siswa untuk berkonsultasi. Adapun kegiatan organisasi di MTSN 2 Kediri yaitu KSM atau OSN IPS, English Speech, basket, tenis meja, sepak bola, bela diri, dan lain-lain. Namun, untuk masa pandemi ini sementara sedikit terhambat karena kondisi tidak memungkinkan. Mereka masih bisa mengembangkan seluruh kegiatan di rumah dan mengikuti lomba-lomba dengan bimbingan guru pembimbing. Pengamatan proses pembelajaran di MTSN 2 Kota Kediri. Yang pertama yaitu persiapan pembelajaran. Pada persiapan pembelajaran ini, semua guru di MTSN 2 Kota Kediri telah menyiapkan materi dan metodenya ketika nanti akan mengajar di dalam kelas. Menyiapkan materi ini bertujuan untuk agar nanti ketika memasuki kelas tidak bingung lagi apa yang akan disampaikan kepada para siswanya, dan menyiapkan metode yang tepat. Hal ini bertujuan agar ketika menghadapi siswa telah tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang akan disampaikan ketika proses pembelajaran nanti. Yang kedua yaitu memulai pembelajaran. Ketika memulai pembelajaran, seorang guru memasuki kelas dan mengucapkan salam, dilanjutkan dengan berdoa. Nah, setelah berdoa, seorang guru di MTSN 2 Kota Kediri ini akan menanyakan materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya kepada para siswanya. Hal ini untuk memancing agar siswa mengingat kembali materi apa yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu inti pembelajaran. Dalam inti pembelajaran ini, setelah melakukan dialog tentang materi sebelumnya, kemudian seorang guru melanjutkan dengan materi yang akan disampaikan yang telah disiapkan pada sebelum memulai pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok magang 1 di MTSN 2 Kota Kediri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.